Mesir. Hari ini saya sampaikan setuju. Piu. Kalau tak setuju, tidak kita. Tertangguh menurut saya karena perkembangan yang terakhir dengan aku, yaitu saya nak mengulik ni atau kuliah ni mencerita ringkasan sejarah Ikhwan Muslimun, makna atau ujian tribulasi waktu yang dihadapi pergerakan Ikhwan. Sebab gerakan Ikhwan Muslimun ini kira mewakili umat Islam seluruh dunia. Karena apa? Karena seperti yang kita sudah sebut sebelumnya, Ikhwan ditemukan 85 tahun yang lalu lebih kurang, karena hendak mencari jalan supaya umat Islam kembali di dunia ini mempunyai tempat pergantungan, yaitu kekhalifahan atau pemerintahan umat Islam. Walaupun tidak seluruh dunia Islam di dalam kuasa lingkungan pemerintahan kekhalifahan Islam itu, tapi dia jadi tempat pergantungan, rujukan sekurang-kurangnya dari segi kerohaniannya. Dari sebab rumah Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul, itulah maka 4 tahun kemudian pergerakan Ikhwan muncul di Mesir. Di negeri lain ada percobaan tapi tak sampai. Ulama-ulama juga berkumpul berbincang nak menyatukan supaya suara umat Islam dapat mencari tempat untuk menjadi ganti kepada kekhalifahan Islam di Istanbul, khasnya kota suci Mekah, tapi gagal. Karena pada tahun 1924 sudah ada rasmi diisytiharkan kekhalifahan Islam di Istanbul itu bubar, dan Islam ditolak menjadi dasar pemerintahan oleh pergerakan Turki modern, namanya modern, dari kemudian dari jahiliyah, yaitu Mustafa Kemal. Maka ulama pada musim haji tahun itu berkumpul di Makkah, di mana mereka berbincang cuba pakat nak jadikan Makkah sebagai pusat kekhalifahan Islam baru, yang pada masa itu kebetulan maknanya belum ada kuasa yang satu yang berkuasa di bumi Hijaz ketika itu. Hijaz itu Makkah, Madinah, di sekitarnya bumi Hijaz sebagai itu. Tetapi akhirnya gagal ulama-ulama menubuhkan makna sebuah kekhalifahan Islam. Sebab nak letak bersatu, karena ketika itu perebutan kuasa untuk memerintah bumi Hijaz ketika itu boleh dikatakan sudah berada di tangan Waqt yang dapat mengalahkan kumpulan atau bertangan kumpulan yang diketuai oleh Syarif Hussein, yang dapat dikalahkan akhirnya oleh kumpulan Muhammad bin Saud, yaitu satu kumpulan kuat yang bangkit daripada pasir di sebelah timur Al-Hijaz, yang tak diketahui asal-usul mereka, tapi mereka mempunyai keupayaan, kekuatan, apalagi kalau mereka dibantu oleh Inggris yang masa itu menjadi pemegang amanah Palestin ketika itu. Jadi Inggris beri bantuan senjata dan sokongan moral, akhirnya menambah mereka. Akhirnya yang ditemukan adalah kerajaan yang dinamakan sebagai ini Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah. Jadi tak jadilah sebuah kekhalifahan Islam itu. Itu cerita adalah, maka itulah lahir Ikhwan di Mesir, bukan di Mekah, Mesir. Karena Mesir ini memang kita tahu di antara negara-negara Islam Timur Tengah, memang Mesir ini hadapan karena ramai maknanya ulama-ulama di sana, dan Mesir negeri yang telah, walaupun negeri ini juga
bawah nama Inggris. Yang masa itu perintah ikut sistem gajah. Bila dah Khalifah Utsman yang jatuh, kata dia Mesir, Jordan sampai akhirnya sistem gajah. Irak sistem gajah, tapi kemudian dijatuhkan oleh revolusi. Kemudian begitu juga Syria, semua pakai raja dulu. Yaman sampai raja. Dan raja-raja yang merintah di negeri-negeri ini, ya dahulunya kecuali Mesir adalah memang dari rumpun asal Bani Hashim, keturunan Rasulullah SAW. Setelah itu yang saya sebut tadi, Syarif Mesir, keturunan Nabi, asalnya sampai hari ini pun Raja Jordan itu menggelarkan dirinya kerajaan Kingdom Hashimiyah, Jordan, Al-Qudud, mengatakan Al-Quduniyah, Al-Hashimiyah, Bani Hashim. Tapi orang mereka mendakwa dari Bani Hashim, nampaknya tak berjaya untuk membantu umat untuk menunjukkan kekhalifahan. Jadi itulah maka saya katakan dari ikhwan kita nanti ringkas. Pertamanya kita pun banyak tahu kerana sebab pengaruh ikhwan itu ada di dalam masyarakat kita, dalam jamaah kita. Umpamanya kita kenal usrah, itu ikhwan itu. Kita kenal maksurat, yang kita beramal membaca maksurat, ikhwan itu. Kerana ikhwan ini sebuah gerakan dakwah Islam yang sifatnya adalah kita kata meliputi untuk memberi pemahaman Islam bahawa Islam adalah ad-din, agama yang lengkap. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam surah Al-Maidah yang kita ulang banyak kali sebut a'udzu bisyaitanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Islam yang telah membentuk satu umat baru bermula di Madinah, yang Nabi Muhammad SAW setelah berhijrah terbentuklah satu ummah yang dari Madinah berkembang kemudian ke Makkah. Bila Makkah tahun ke-8 Hijriah berada di bawah pemerintahan Nabi, dan akhirnya sebelum Nabi wafat seluruh sebenarnya tanah Arab menjadi bumi untuk meletakkan ummah dari itu. Rasulullah jadi ketua ummah, tapi Rasulullah wafat maka bergantilah khalifah dari itu. Sehingga berakhir dengan khalifah keturunan Utsman Turki tadi. Jadi bila tak ada lagi ummah, siapa yang nak jaga Islam? Kerana Islam ni mesti ada yang menjaganya. Untuk melihara Islam itu boleh hidup dalam kehidupan manusia sebagai satu peraturan hidup bermasyarakat, bernegara. Inilah cita-cita daripada ikhwan yang kita dah sebut kemarin dengan 5 dia punya prinsip atau ungkapan cita-cita dia disebutkan Allahu ghayatuna, Allah itu matlamat kami, Rasul qudwatuna, Rasul itu ikutan kami atau pimpinan kami, Al-Quran usturuna, Quran itu pelambagaan kami, Al-Jihad sabiluna, jihad itu jalan kami, jalan hidup kami, Al-Mautu bisabilillah, asma amanina, mati pada jalan Allah. Beliau benar itu sedikit cita-cita kami. Itulah yang pertama Hasan al-Banna, orang yang asaskannya, anak seorang kata ulama besar dia lah, tapi seorang ahli agama dia, kelulusan berdakwah yang memang mendidik anak dia Hasan al-Banna sejak kecil lagi ngaji Quran, hafaz Quran. Di sekolah lagi Hasan al-Banna ini dah berminat untuk jadi pendakwah. Dia tiba kelab belajar di sekolah dia, di luar sekolah dia tiba badan untuk menasihati orang-orang yang buat maksiat supaya kembali bertobat. Itulah masa dia belajar. Akhirnya dia keluar jadi guru, bertugas di Ismailia. Ismailia sepanjang kecil penghampiran terusan Suez, jauh dari daerah. Di situlah dia menemukan ikhwan di sini dengan beberapa orang pegawai-pegawai yang bertugas dalam syarikat terusan Suez. Maknanya yang menemukan ikhwan ini bukanlah daripada tokoh, bukan daripada syekh, bukan daripada ulama, tapi dia faham. Jadi itu cikgu ya, kalau bahasa kita guru biasa tu ya, bukan dari sekolah-sekolah agama lah. Bila dia berpindah ke Basrah,
10 tahun, yang menjelang ujung 30-an. Boleh bukan seluruh, tapi sebagian besar bumi Mesir itu telah ada cawangan-cawangan ikhwan. Cawangan dia, atau cabang-cabang ikhwan. Siapa juga masuk ikhwan, mesti ikut peraturan cara yang disusun atur oleh Hasan al-Banna. Bagaimana cara datang kali usaha diisi dengan sedikit baca Quran, uraian hadis, kemudian perbincangan, hal semasa, hal keluarga, hal sekiranya tetangga. Akhirnya sampai membincangkan apa yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Sebab itu selepas dari disebut tanggungjawab terbuka, ikhwan mulailah ambil perhatian tentang langkah-langkah kerajaan yang dipikirkan boleh kerajaan memperbaiki umat Islam, dakwah Islam, pendidikan Islam. Sebab kekuatan ikhwan menggerak menulis kepahaman Islam ini melalui sekolah, melalui yang dibina oleh ikhwan sendiri, melalui dakwah mereka tadi sampai kepada dalam program Rehlah, mana dalam perkelahan semua diisi dengan program kepahaman Islam. Kemudian ada beribadah yang menulis mukhayyam, kemudian ada bulan nadwa, perbincangan, ada multaqa, ada muktamar, dan kemudiannya disusun dari segi organisasinya ada majlis syura. Majlis syura ini dari pimpinan-pimpinan. Majlis syura itu dapat melantik mursyid am paling atas. Mursyid am yang pertama Hasan al-Banna. Sampai hari ini ikhwan yang diharapkan 2-3 hari lepas ada 9 orang yang pernah menjadi dia punya mursyid am. Tapi kesemua dari nomor 1, 2, 3 sampai 9 itu terdiri dari orang-orang yang kalau kita bahasakan hari ini golongan profesional lah, dokter, engineer, ataupun pensyarah, ada kita kata pegawai pendidikan dan seumpamanya. Mana tidak terdiri daripada orang-orang yang bergerak syekh ataupun ulama lah. Karena ulama boleh kata tidak mencerminkan diri dalam pergerakan ikhwan. Tapi ulama ada terlibat dan mereka menjadi murabbi, mana orang yang menyampaikan ajaran tarbiyah. Beberapa orang syekh-syekh lah yang ikut sama umpamanya. Kalau Qardawi pun pernah juga terlibat dengan ikhwan, tapi tak lama sebab dia selalu tidak duduk lama di Mesir, pergi ke Qatar. Beberapa orang adalah banyak, tapi tidak sampai ke mereka jadi mursyid. Itu sedikit kita kena faham ya. Maknanya kenapa? Karena makna dia asasnya ikhwan itu dia menarik generasi muda. Orang tua kita layak ambil yang muda lah untuk diasuh, dididik. Sebab itu dia buat dari sekolah, dari tarikat. Kalau kita pastilah, kalau di sini pastilah diajar semangat, dibacakan tadi itu yang 5 perkara ya. Allahu ayatullah dan seterusnya tadi itu ya. Dan dikasihkannya apabila lepas perang dunia yang pertama tamat, perang dunia kedua tamat ya, dan Inggris dengan sokongan beberapa negara-negara barat sudah sampai ke tahap maknanya selesai merancang untuk menubuhkan negara Israel di Palestin.